Bab 2167. Perawatan khusus terhadap arogansi dan tidak puas. 1. Menghina. Di samping, Ellen terkekeh dan berkata, "Kakak, dia tidak menghinamu karena dia bisa melihat sifatmu. Kamu pada dasarnya penuh nafsu, itu sebabnya dia mengatakan itu." Miley. Yul memandang Miley dengan ekspresi tidak ramah. "Apa kamu tahu apa yang kamu lakukan?" Miley berkata dengan suara yang dalam, "Aku hanya lewat saja." Yul menunjuk ke Ellen di samping, sedikit kesal, "Apakah kamu tahu siapa dia?" Miley melirik Ellen, menggelengkan kepala, "Aku tidak tahu." Yul menatap Miley, "Kamu telah menyebabkan bencana." Miley sedikit terdiam. "Aku tidak melakukan apa-apa. Membuat masalah lagi." Pada saat ini, Yul memandangi Ellen, "Apa yang ingin kamu lakukan?" Ellen berkedip, "Kamu telah menjebakku begitu lama, sekarang aku sudah keluar. Kamu tanya apa yang ingin aku lakukan?" "Yul, bisa tidak kamu berhenti menanyakan pertanyaan bodoh seperti itu? Kamu akan membuatku meremehkanmu." Yul memandang Ellen dan tidak berbicara, tetapi suhu di arena turun dengan kecepatan yang mengerikan. Ellen tampak tenang, dengan senyum tipis di wajahnya. Di samping, Miley tiba-tiba berkata, "Kalian berdua, aku hanya lewat, kalian mengobrol saja." Setelah selesai berbicara, dia berbalik dan pergi. Saat ini, Yul tiba-tiba berkata, "Kamu tidak bisa pergi." Miley memandang Yul, "Mengapa?" Yul tidak berbicara. Ellen tersenyum dan berkata, "Kakak, dia ingin menyegel aku pakai ruang waktu misterius yang ada di tubuhmu. Kamu tidak akan membantunya, kan?" Saat berbicara, dia setengah tersenyum, senyumannya sedikit menusuk. Miley berpikir sejenak, lalu berkata, "Aku benar-benar tidak tertarik untuk ikut campur dalam keluhan antara dua senior, aku hanya lewat." Saat itu, menara kecil tiba-tiba berkata, "Majikan muda, kapan kamu jadi begitu pengecut?" Wajah Miley penuh garis-garis hitam, "Apa kamu pikir aku ini seperti kamu? Kakak, meskipun mau sombong, juga harus lihat lawan." Menara kecil berkata dengan lembut, "Di bawah 3 pedang, siapa yang perlu kita takuti?" Miley merasa sakit kepala. Dia benar-benar ingin menusuk menara kecil ini dengan pisau. Sejak perombakan, menara kecil ini bahkan tidak memandang ayah lagi. Jika terus seperti ini, cepat atau lambat pasti akan terjadi sesuatu. Pada saat ini, Ellen tersenyum dan berkata, "Kakak, mereka tidak akan membiarkanmu pergi. Karena tubuhmu ada ruang waktu misterius, mereka pasti akan menemukan cara untuk mendapatkannya dan kemudian buru-buru menargetkan aku." Miley menatap Ellen, "Bagaimana denganmu? Kamu bisa membunuhku sekarang, kemudian mendapatkan ruang waktu misterius di tubuhku, kan?" Ellen memutar bola matanya ke arah Miley, "Aku tidak sejahat itu." Di samping, Yul berkata dengan lembut, "Alasan mengapa dia tidak menyerang, karena dia masih tidak tahu asal-usul kamu. Tapi aku percaya dia pasti tidak akan membiarkanmu pergi, karena kamu punya ruang waktu misterius di tubuhmu, kekuatannya akan mengalami perubahan yang mengguncang bumi." Ellen memelototi Yul, "Jangan memprovokasi kami." Miley terdiam. Dia merasa dirinya terlibat dalam pusaran. Yul ingin mengatakan sesuatu yang lain, tetapi Ellen tiba-tiba tertawa dan berkata, "Yul, kita berhenti di sini hari ini. Lain hari baru bicarakan lagi." Saat dia berbicara, dia melambaikan tangan kanannya. Boom! Bayangan ilusi Yul langsung terhapus. Ellen memandang Miley dan berkata sambil tersenyum, "Ayo kita pergi." Miley ragu-ragu, lalu berkata, "Kita." Ellen berkedip, "Kita sudah sekutu sekarang." Miley. Ellen tersenyum dan berkata, "Jangan khawatir, aku tidak akan menyakitimu." Miley bertanya,
"Nona Ellen, apakah kamu dari kerajaan Shinto?" Ellen mengambil manisan hau dari tangan Miley, dan berkata, "Tidak, tapi aku tahu sedikit tentang kerajaan Shinto yang kamu sebutkan. Yang mendirikan kerajaan Shinto, apakah namanya Marsudi Shinto?" Miley menggelengkan kepalanya, "Entahlah, aku hanya tahu bahwa orang-orang memanggilnya Kaisar Dewa." Ellen tertawa, "Pasti orang itu." Miley berkata dengan suara dalam, "Nona Ellen kenal Kaisar Dewa." Ellen mengangguk, "Dia berasal dari tempat yang sama dengan aku dan Yul, dia adalah orang yang luar biasa." Saat berbicara, dia menatap Miley, "Apa kamu punya dendam dengannya?" Miley ragu-ragu sejenak, lalu berkata, "Hampir saja ada. Jika Lydia benar-benar ingin menghancurkan kerajaan Shinto dengan satu pedang, maka kebenciannya akan besar. Tentu saja, dia tidak panik, jika punya kemampuan, cari saja Lydia." Ellen melihat Miley, kemudian berkata, "Ruang waktu misterius di tubuhmu." Miley tersenyum dan berkata, "Kamu mau?" Ellen berkedip, "Apa kamu bersedia memberikannya kepadaku?" Miley menatap langsung ke Ellen, "Jika aku tidak memberikannya kepadamu, apakah kamu akan merebutnya?" Ellen menatap Miley sejenak, lalu menyeringai, "Tidak akan." Miley tertawa dan berkata, "Kalau begitu aku tidak akan memberikannya." Ellen tersenyum, dan berkata, "Ayo kita pergi." Setelah selesai berbicara, dia berjalan menuju kejauhan. Ketika Miley dan Ellen berjalan keluar dari jalan setapak, Ellen menoleh dan melihat, dalam sekejap, aula kecil di belakangnya langsung terbakar. Melihat adegan ini, ekspresi Miley berubah. Bahkan ruang waktu ke-10 dan ruang waktu ke-11 terbakar. Ellen menoleh untuk melihat Miley, "Ayo kita pergi." Setelah mengatakan itu, dia dan Miley meninggalkan ruang waktu yang aneh ini. Begitu mereka pergi, keduanya melihat Putri Suci Jurang Langit. Di sebelah Putri Suci Jurang Langit, ada seorang pria sedang berdiri. Ellen memandang Miley dan berkata sambil tersenyum, "Temanmu." Miley menggelengkan kepalanya. Bersambung. Bab 2168. Perawatan khusus terhadap arogansi dan tidak puas. 2. Ellen sedikit tersenyum, tetapi tidak berbicara. Saat itu, pria di sebelah Putri Suci Jurang Langit tiba-tiba bertanya, "Kamu dari kerajaan Shinto?" Miley menatap pria itu, "Siapa kamu?" Pria itu tersenyum dan berkata, "Najmi Fang." Miley melihat pria itu. Ini adalah Najmi Fang, bos dari kerajaan Shinto, kota puluhan ribu domain. Najmi melirik Ellen di samping Miley, dan berkata sambil tersenyum, "Tuan Muda Ye, siapa ini?" Miley hendak berbicara, saat ini Ellen tiba-tiba tertawa dan berkata, "Aku adiknya." "Adik?" Miley terdiam, "Adik lagi?" Najmi sedikit tersenyum, "Adik." Ellen tersenyum dan berkata, "Apa kamu punya pertanyaan?" Najmi menatap Ellen, "Nona ini pasti keluar dari dalam." Najmi mengangguk, "Ya." Mendengar ini, Najmi dan Putri Suci Jurang Langit saling memandang, kemudian Najmi memandang Miley, "Tuan Muda Ye sangat kuat, kami sudah menunggu belasan tahun untuk memasuki tempat rahasia ini, dan hari ini Tuan Muda Ye begitu datang, langsung masuk jauh ke dalamnya, menakjubkan sekali." Miley tersenyum dan berkata, "Jika ada yang ingin dikatakan, katakan saja. Jangan bertele-tele." Najmi tertawa, "Tuan Muda Ye, karena kamu adalah orang yang lugas, maka aku akan mengatakannya langsung. Reruntuhan, kami ingin ikut dalam aksi." Miley menggelengkan kepalanya dan tersenyum, lalu dia memandang Ellen di sampingnya. "Dia keluar dari reruntuhan, jika kamu ingin ikut serta dalam aksi, kamu bisa mencarinya." Ellen. Najmi dan Putri Suci Jurang Langit memandang Ellen.
Sebenarnya, tujuan mereka yang sebenarnya juga Ellen ini, yang keluar dari reruntuhan. Ellen memandangi keduanya dan berkata sambil tersenyum, "Kalian mau berbagi?" Mata Najmi berdua ada jejak kewaspadaan. Pada saat ini, Ellen tiba-tiba maju selangkah. Seketika, Najmi dan Putri Suci Jurang Langit langsung terbakar. Wajah keduanya berubah drastis dalam sekejap, keduanya melawan dengan panik, tapi percuma. Pada saat ini, keduanya ketakutan. Ellen tiba-tiba menatap Mile dan berkata sambil tersenyum, "Jika kamu memohon untuk mereka, aku bisa melepas mereka pergi." Mendengar ini, Najmi berdua dengan cepat menatap Mile, mata mereka penuh memohon. Mile tersenyum dan berkata, "Nona Ellen, kamu bunuh atau tidak, itu urusan kamu, apa hubungannya denganku? Terserah kamu bunuh atau tidak, jangan libatkan aku." Ellen tertawa dan berkata, "Kalau begitu aku akan bunuh." Pada saat ini, Najmi tiba-tiba berkata dengan galak, "Mile, jika aku mati di sini hari ini, klan Tailku pasti tidak akan membiarkanmu pergi." Persetan. Mile sedikit tidak bisa dipercaya, "Kakak tertua, kamu harus tahu jelas, gadis kecil inilah yang membunuhmu, apa hubungannya denganku? Apa kamu linglung?" Najmi berkata sedikit gila, "Kamu bisa menyelamatkan kami berdua." Mile balik bertanya, "Mengapa aku harus menyelamatkanmu?" Najmi meraung, "Klan Tail aku tidak akan pernah membiarkan kamu pergi." Saat ini, Putri Suci Jurang Langit tiba-tiba berkata, "Jika Tuan Muda Ye bersedia menyelamatkan, Sekte Suci Jurang Langit akan sangat berterima kasih." Mile menatap Ellen, "Wanita ini cara bicaranya baik, lepaskan dia." Sudut mulut Ellen sedikit terangkat, "Beri wajah kepada kakak." Saat berbicara, dia melambaikan tangan kanannya dengan ringan. Nyala api di tubuh Putri Suci Jurang Langit langsung menghilang, Putri Suci Jurang Langit langsung roboh di tanah. Najmi di samping tercengang. Dia ingin mengatakan sesuatu yang lain, tetapi Mile berkata, "Aku tidak kenal pria itu." Najmi. Setelah beberapa saat, Najmi langsung terbakar habis oleh api misterius. Mile menatap Putri Suci Jurang Langit. Pada saat ini, Putri Suci Jurang Langit sangat lemah, seolah-olah jiwanya akan hilang. Putri Suci Jurang Langit memandang Mile, berkata dengan lemah, "Terima kasih." Mile tersenyum dan berkata, "Kamu bilang kamu akan memberiku keuntungan." Putri Suci Jurang Langit mengangguk, "Ya." Mile tersenyum, "Aku akan menunggu." Saat berbicara, dia menatap Ellen, "Nona Ellen, mau kemana?" Ellen menjilat manisan Hao, dan berkata, "Aku akan pergi kemanapun kamu pergi." Wajah Mile penuh garis-garis hitam, "Apa maksudmu?" Ellen tersenyum dan berkata, "Seperti kata-kataku." Mile berkata dengan suara dalam, "Nona Ellen, kamu sudah keluar dari masalah sekarang. Jika kamu ingin balas dendam, pergi cari Yul. Apa maksudmu mengikutiku?" Ellen tertawa dan berkata, "Aku sudah disegel terlalu lama. Aku perlu penyembuhan sekarang." Wajah Mile menjadi gelap, "Kamu butuh penyembuhan, apa hubungannya denganku? Aku tidak bisa menyembuhkanmu." Ellen menjilat manisan Hao dan berkata sambil tersenyum, "Kenapa kamu tidak ingin aku mengikutimu? Aku bisa membantumu bertarung." Mile berkata dengan suara dalam, "Nona Ellen, aku baru saja mengatakannya. Aku tidak ingin terlibat dalam masalah antara kamu dan Nona Yul, aku tidak ingin ikut campur. Kamu sekarang sudah bebas, mau lakukan apa semua terserah kamu, bisa tidak?" Ellen memandang Mile dan berkata sambil tersenyum, "Aku tidak mau. Aku akan mengikutimu." Mile terdiam. Dia kesal. Dia benar-benar ingin membunuh orang ini dengan pedang. Pada saat ini, menara kecil tiba-tiba berkata, "Majikan muda, wanita ini sangat sombong.
Tapi tidak masalah, setelah keluar, biarkan dia merasakan pedang biru gaib Kak Destiny, nanti dia akan patuh. Kak Destiny khusus merawat orang-orang dengan segala jenis kesombongan dan ketidaktaatan. Mile bersambung.